Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Di video kali ini saya akan memberi rangkuman tentang gravitasi. Selain rangkuman ada juga soal-soal nanti ya. Jadi rangkuman dan soal-soal materi gravitasi. Ini untuk SMA kelas 10 sekarang ini ya. Saya pastikan dulu perekamannya lancar. Oke, lancar, tidak ada masalah. Oke. Gravitasi ya. Gravitasi ini terdiri dari gaya gravitasi ya. Merupakan besaran vektor. Gaya gravitasi merupakan besaran vektor ya. Rumusnya ini adalah G besar ya. G besar bukan angka 6. G besar M1 M2. M1 nya bisa gravitasi massa bumi, M2 nya mungkin massa benda atau satelit atau apa gitu ya. Jadi R kuadrat adalah jarak dari pusat bumi ke objek. Ya, misalnya objeknya ini berarti pusat buminya mana? Ini misalnya buminya di sini, objeknya di sini, ini bulan. Ya, jadi jarak dari kedua pusatnya itu adalah R. Oke? Nah, disinilah disebut gaya gravitasi. Nanti akan kita bikin lebih detail. Ya, kuat medan gravitasi. Kuat medan gravitasi ini adalah rumusnya bukan F tapi E ya, Gm per R kuadrat ya. Kuat medan gravitasi ya merupakan besaran skalar, nanti dipengaruhi oleh ketinggian atau kedalaman dan letak lintang ya. Ini yang mempengaruhi kuat medan gravitasi. Contoh aplikasinya adalah menghitung massa bumi, menghitung massa matahari, kecepatan satelit, menghitung jarak orbit dan orbit satelit. Juga aplikasi yang lain adalah periode ya. Kita nanti masuk ke hukum Kepler. Jadi di materi ini ilmuwan yang sangat berpengaruh adalah Newton dan Kepler. Ilmuwan yang lain juga iya, cuman yang paling terkenal itu. Sekarang kita mulai dari hukum 1, 2, dan 3 Kepler. Yang pertama, semua planet bergerak dalam lintasan elips yang berpusat di suatu titik pusat matahari. Jadi elips itu memiliki dua pusat. Ya, ini dipelajari di materi elips. Jadi elips itu memiliki dua pusat, enggak begini juga ya elips ya. Bentuknya ya seperti ini, pusatnya di sini dan di sini. Ya, dan di salah satu titik pusatnya inilah pusat tata surya. Dalam hari ini matahari di sini. Ya terserah mataharinya itu benar-benar matahari atau mungkin sistem yang lain ya. Nah, ini adalah misalnya bumi, Merkurius, Venus, Mars itu mengelilingi bumi matahari dalam bentuk elips seperti ini. Nah, garis yang menghubungkan sebuah planet ke matahari ya, ini adalah garis tersebut, garis yang menghubungkan sebuah planet ke matahari ya, contohnya adalah MF ini ya, akan memberikan luas sapuan yang sama dalam waktu yang sama. Jadi pada intinya waktu yang dibutuhkan dalam A ke B ya, dari A ke B misalnya. Nah, ini misalnya membentuk luasan tertentu, misalnya luasnya A. Kalau ini membentuk luasan A juga dari E ke F, waktunya sama waktunya. Ya. Misalnya ini membentuk luas A juga, waktu dari E ke F sama dengan waktu dari A ke B, sama. Ya. Jadi di sini kuat dan periode kuadrat dari periode tiap planet ya. Jadi T kuadrat ya, kuadrat dari periode planet akan mengelilingi matahari berbanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari. Ini adalah R pangkat 3, ini adalah konstan. T kuadrat per R pangkat 3 konstan. Nah, ini nanti rumus ini akan sering kita gunakan ya. Ini rumus yang akan sering muncul di ulangan-ulangan kalian ya. T kuadrat per R kuadrat adalah konstan. Setiap planet bergerak dalam lintasan elips dan garis yang menghubungkan sebuah planet ke matahari akan memberikan luas sapuan yang sama dalam waktu yang sama ya. Oke, saya lanjutkan lagi materinya. Pendapat Kopernikus dan hukum Kepler memiliki kesamaan bahwa gaya ya, ini sebagai penyebab keteraturan gerak planet dalam tata surya. Jadi ada sebuah gaya yang memengaruhi keteraturan gerak ya. Pada tahun 1687
Isaac Newton membuktikan dalam bukunya berjudul Principia, ya, bahwa gerak bulan mengelilingi bumi disebabkan oleh pengaruh suatu gaya. Tanpa gaya ini bulan akan bergerak lurus dengan kecepatan tetap, tetapi gerakannya tidak lurus. Ya, gerakannya nanti perpaduan, ya, ada gerakan sentripetal, ya. Jadi F sentripetal, dan ini gaya di sini ada gaya sentrifugal di sini. Jadi nanti akan kita bahas, ya. Jadi ada gaya di sini sentrifugal, terus ada gaya gravitasi. Gravitasi ini akan ada gaya gravitasi yang menarik ke dalam. Juga ada gaya sentrifugal yang cenderung dia akan terlempar keluar. Nah, jadi ini nih, gravitasi dan sentrifugal nanti. Kalau sentripetal ke dalam, istilahnya kalau sentrifugal ke luar. Jadi gaya yang kalau ini kalau diputar, ya, kalau suatu benda diputar itu kan akan cenderung terlempar keluar. Saya punya ini untuk demonstrasinya, enggak? Coba saya lihat di ini biasa saya pakai, ya. Kalau ini kita putar, ya, pendulum ini kita putar, misalnya ini planet. Nah, kita putar seperti ini. Kalau kita lepas ini akan terlempar. Nah, gaya yang melemparkan keluar dan gaya gravitasi yang menariknya ini terjadi keseimbangan. Oke, saya lanjutkan lagi. Tanpa gaya ini bulan akan bergerak lurus dengan kecepatan tetap sesuai dengan inersia. Gaya ini dinamakan gaya gravitasi. Jadi ada gaya gravitasi yang menarik ke dalam, ada gaya sentrifugal yang melemparkan keluar, dan ini konstan. Akhirnya mengorbit, ya. Di sini adalah hero-hero kita dalam fisika, ya. Ada Copernicus, ada Kepler. Ini Copernicus, ini Kepler. Hukum gravitasi Newton. Gravitasi bumi merupakan salah satu ciri bumi, ya, yaitu benda-benda tertarik ke pusat bumi. Jadi kalau enggak, ya terlepas semua kita, ya. Ini bumi, ya, kita yang berdiri ke sini juga ke sini, yang berdiri di sini juga tertarik ke bawah, yang berdiri di sini juga tertarik ke, intinya tertarik ke pusat bumi, ya. Berdasarkan pengamatan Newton membuat kesimpulan bahwa gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Kesimpulan itu dikenal sebagai hukum gravitasi Newton. Nah, ini rumus ini adalah rumus hukum gravitasi Newton, ya. Jadi kalau ini adalah rumusnya Kepler, ya. Kalau ini adalah rumusnya Newton, ya. Dengan F adalah gaya tariknya, G adalah konstanta umum gravitasi 6,673 kali 10 pangkat min 11. Ini dihafal kalau ini, ya. M1 dan M2 adalah massa bumi dan massa manusia. Mungkin massa M1-nya mungkin massa bumi, ya, M2-nya adalah massa manusianya, terjadi gaya gravitasi. Ya. Jadi kalau kita punya F sama dengan M kali A, ya, A-nya ini berarti F sama dengan M kali A-nya itu adalah gravitasi. Ya, berarti F sama dengan massa kali yang jadi gravitasi adalah G, ya. Di sini massa manusianya, ya. Ini M1 per R kuadrat. Nah, ini adalah gaya gravitasinya. Ya, medan gravitasi. Atau kita kenal dengan percepatan gravitasi. Ya. Oke. Nah, di sini nanti yang penting kita perhatikan F berbanding terbalik dengan R kuadrat, F berbanding lurus dengan M1 dan M2. Itu penting, ya. Ini sejak SMP sudah kita pelajari. Nah, yang khas di SMA adalah ini. Gaya gravitasi ini karena merupakan vektor, penjumlahannya dijumlah secara vektor, ya. Dijumlah secara vektor ini adalah rumus penjumlahan secara jajaran genjang, ya. Jadi rumus vektor cara jajaran genjang. Jajaran genjang. Ini dipelajari di bab 1 vektor, ya. Dulu waktu semester 1. Jadi rasanya kalau lupa dibuka lagi bukunya. Ya.
Cavendish menggunakan alat untuk menghitung massa bumi. Nah, ini adalah alat sederhana yang digunakan Cavendish untuk menghitung massa bumi, dan ini adalah neraca puntir ini yang versi terbaru. Jadi walaupun massanya kecil, ya tetap terjadi kayak tarik menarik antara dua massa. Nah, tarik menarik ini kecil sekali karena massanya kecil. Nah, makanya ini sudutnya diperbesar, jaraknya diperbesar dengan adanya laser ini. Ini gerak sedikit saja. Nah, di sini ada perpindahan gerak. Walaupun sudutnya kecil, tapi kalau kakinya panjang nanti perubahan geraknya bisa kita amati. Gitu ya. Ini percepatan Cavendish. Idenya ke sana. Ya, jadi kita kayak memperbesar pengaruhnya, ya. Besaran percepatan yang menyebabkan lintasan bulan berbentuk lingkaran. Ya, jadi walaupun secara pengamatan oleh Kepler berbentuk elips, ya, tetapi untuk menyederhanakan masalah, ya, di dalam fisika kita anggap elips itu adalah lingkaran, ya. Jadi pusat elipsnya ini berimpitan, dianggap berimpitan, ya. Dengan ini adalah rumus standar yang biasa kita kenal, ya. A sama dengan V kuadrat per R. Kita kenal dengan A sentripetal, ya. Biasanya kita sebut AS, A sentripetal, ya. V kuadrat per R, ya. Nah, V sendiri di dalam gerak melingkar adalah omega R. V sama dengan omega R, maka dimasukkan ke sini omega R. Maka A adalah omega kuadrat R, ya. Kita punya rumus omega sama dengan 2pi dikali 2πr, ya. Omega itu adalah kecepatan sudut, ya. 2pi per T, ya. 2pi per T atau 2πf, ya. Omega sama dengan 2πf atau omega sama dengan 2pi per T, ya. Kita masukkan ke sini, maka percepatannya adalah 4pi kuadrat per R, 4pi kuadrat R per T. Ya, kalau kita masukkan nilai-nilainya, ya, maka percepatan yang menyebabkan lintasan bulat berbentuk lingkaran ini adalah 0,027, ya. 0,027. Nah, kita lanjutkan. Kuat medan gravitasi. Yang tadi sudah saya singgung sedikit, kuat medan gravitasi adalah ini, ya. Kuat medan gravitasi disimbolkan G, ya. Ini merupakan pecahan dari rumus ini, ya. Penurunan rumusnya sudah saya berikan di sini. Kemudian ini adalah G-nya. Kita langsung skip, ya. Nah, karena misalnya H adalah ketinggian, ya. Ini ada bumi, ya. Bumi seperti ini. Bumi itu jari-jarinya itu adalah R besar, ya. Terus ada ketinggian benda setinggi H. Sebenarnya kita ngitungnya harusnya dari pusat, ya. Kita ngitungnya itu dari pusat, ngitung G-nya itu. Jadi itu kenapa ada R plus H. R ini adalah jari-jari buminya, H adalah ketinggian. Jadi gravitasinya, misalnya ini adalah satelit, ya, satelit, tetap kita hitungnya dari pusat bumi. Makanya satelit setinggi H, ya, kita ngitungnya ini adalah R plus H. Ngitung G-nya itu R plus H, ya, dikuadratkan. Nah, rumus ini ya didapatkan dari sini, ya. Jadi menghitung berapa sih medan gravitasi atau kuat medan gravitasi yang diterima satelit dari bumi adalah ditambahkan R-nya dulu, ya. Itu alasan ada R-nya ini. Terus kemudian ini ada tabel hubungan G dengan ketinggian, ya. Kalau ketinggiannya itu hanya itu 0, jadi tepat di pusat bumi, ya, tepat di pusat bumi, tepat di permukaan bumi, G itu adalah 9,8, ya. Semakin ke bawah semakin, karena bumi itu bulat pepat. Bumi itu bulat pepat, nanti G yang ada di Khatulistiwa itu lebih rendah daripada G yang ada di
G yang ada di mungkin subtropis, ya. Ini lebih panjang daripada sini, ya. Bumi itu tidak bulat sempurna. Oke. Nah, ini juga untuk membuktikan, rumus ini juga untuk membuktikan bahwa bumi memang tidak bulat sempurna. Dan ini hubungan antara gravitasi, ya, dengan ketinggian itu ada tabelnya seperti ini. Ya, ketika di sini naik 5 km ke atas, ya, gravitasinya turun. Kalau ada satelit yang jaraknya dari pusat bumi adalah 10.000 meter, berarti gravitasinya cuma 1,49. Ya, kecil. Semakin jauh dari bumi, semakin kecil gravitasi yang diterima. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kedalaman. Nah, bagaimana dengan kedalaman? Nah, saat kita menghitung gravitasi dalam kedalaman, massa bumi yang kita hitung cuma ini aja, nggak termasuk ini. Misalnya bumi sebesar ini digali sedalam H, massa yang dalam aja yang menyebabkan gravitasi. Ya, makanya rumus volume lingkaran ini kan adalah 4/3 pi R pangkat 3, ini volume lingkaran. Ya. Terus massa adalah volume dikali rho bumi adalah massa. Ya. Nah, volumenya adalah ini. R-nya sekarang R dikurangi D, ya turun. Ya, ini dipangkatkan 3, ini adalah volume bola. Rumus volume bola, kalau volume dikali rho itu adalah massa. Nah, ini massanya sekian. Ya. Jadi gravitasinya, ya, kita masukkan ke rumus G. Ya. Kita masukkan, jadi ada 4/3 R pangkat 3 rho R kuadrat D. Maaf ya. Nah, sehingga ini bisa kita turunkan, G adalah 4/3 pi R min D pangkat 3 dikali rho. Rho ini adalah massa jenis bumi. Maaf ya. Pak Ali belum 100% sembuh, jadi masih batuk-batuk. Tapi jangan khawatir, bukan karena corona dan tidak menular. Tidak menular secara online. Oke ya. Letak lintang sekarang. Anda ketahui bahwa bumi tidak rata. Bumi itu bulat pepat seperti ini. Bumi tidak rata, bulat pepat. Makin ke arah kutub, makin kecil R-nya. Nah, ini adalah kutub utara, ini misalnya kutub selatan. Nah, R-nya ini kecil, kutub. Nah, R di Khatulistiwa besar. Ini R Khatulistiwa, ini R kutub. Nah, jadi ini R Khatulistiwa, ya. Kok ini U sama A bentuknya mirip. Nah, hal ini menyebabkan percepatan gravitasi bumi ke arah kutub semakin besar. Ya, gravitasinya ke sini semakin besar. Percepatan gravitasi bumi kecil pada ekuator. Ya, ekuator kita khatulistiwa ini ekuator. Gambar melukiskan kurva G terhadap sudut garis lintang. Nah, di sini adalah ekuatornya di khatulistiwa di Indonesia melewati Pontianak ya. Di sini kalau di kutub ya mendekati 10 kalau di kutub. Ya, jadi yang kita pakai selama ini ya angka yang ada di kutub ya 10. Oke. Percepatan gravitasi di berbagai tempat. Ya, ada kutub utara 9,8 itu kutub ya ternyata ya. Jadi enggak sampai 10. Di Jawa 9,7. Jadi yang benar ya antara 98 dan 97 ternyata ya. 10 itu nilai pembulatan untuk memudahkan perhitungan ternyata ya. Nah, ini adalah garis lintangnya dan ini adalah besar gravitasinya. Menghitung kecepatan satelit menggunakan hukum gravitasi. Nah, anggap suatu satelit bermassa M, ya, bergerak melingkar mengelilingi bumi. Ya, ini bumi, ini adalah satelit yang bergerak mengelilingi bumi. Ya. Pada ketinggian H, ketinggiannya adalah H. Ya. Massa bumi M, ya, massa bumi adalah M
dan jari-jari bumi adalah R. Jari-jari bumi dari sini ke sini adalah R. Ya. Anda tinjau gerakan satelit dari pengamat bumi. Di sini gaya yang bekerja pada satelit adalah gaya gravitasi. Ini adalah gaya yang bekerja pada satelit. Nah, R kecilnya adalah R tambah H. Ya, L kecil dalam rumus adalah ini. Ini adalah R kecil. R kecil adalah R tambah H. Ini R, ini H ketinggiannya. Berdasarkan rumus 2 Newton, Anda dapat mengetahui kecepatan satelit. F sama dengan G besar, M kecil adalah massa satelitnya, M besar adalah massa bumi per R kuadrat. Ya. Nah, di sini gaya sentripetal yang ke sana Fs adalah M kali AS, A sentripetal. Ya, A sentripetal Fs ya adalah M kali V kuadrat per R. Nah, makanya V kuadrat per R itu sama dengan G M besar M kecil per R kuadrat. M besar adalah massa bumi. Ya, terus M-nya bisa kita coret, R-nya bisa kita coret 1, ya, terus kita akarkan jadilah rumus ini. Rumus kecepatan satelit. V sama dengan akar dari GM per R. Oke. Karena R sama dengan R kecil adalah R plus H, R kecil adalah R plus H, maka kecepatan satelit rumusnya adalah ini. Ya. Ini rumus kecepatan satelit. R adalah jari-jari bumi, H adalah ketinggian dari permukaan bumi. Ya, dikalikan dengan R kuadrat per R kuadrat atau dituliskan di sini. Di sini dikalikan R kuadrat, bawah dikalikan R kuadrat. Ya, ingat Gm per R kuadrat adalah gravitasi bumi di permukaan bumi. Maka kita substitusikan ya kecepatan satelit. Kalau kecepatan di permukaan diketahui, rumusnya adalah seperti ini. Ya, kecepatan satelit kalau percepatan G0 adalah gravitasi di permukaan bumi. Gravitasi di permukaan bumi. Oke. Kemudian kecepatan lepas. Nah, ini juga sering ditanyakan di soal-soal kecepatan lepas. Jadi misalnya di sini ini bumi, terus ini ada roket yang akan menerbangkan satelit. Roket ini kecepatannya berapa sih agar bisa terlepas dari gravitasi bumi? Ya, untuk melepaskan satelit biar bisa mengorbit. Kecepatan lepas adalah kecepatan minimum suatu benda agar saat benda tersebut dilemparkan ke atas tidak dapat kembali lagi. Kecepatan lepas sangat dibutuhkan untuk menempatkan satelit buatan pada orbitnya atau pesawat ruang angkasa. Besarnya kecepatan lepas yang diperlukan oleh suatu pesawat ya ruang angkasa oleh suatu benda sangat erat kaitannya dengan energi potensial gravitasi yang dialami benda tersebut. Besar kecepatan lepas dirumuskan sebagai berikut. Nah, kita lihat di sini tidak tergantung dari massa bendanya. Ya, kecepatan itu. Tapi tentu saja ya, kecepatan lepas V1 tidak bergantung pada massa benda. Namun, untuk mempercepat benda sampai kecepatan lepas diperlukan energi yang sangat besar dan tentunya bergantung pada massa benda energinya. Ya. Benda yang ditembakkan. Sebuah benda yang ditembakkan dari bumi dengan besar kecepatan V1, kecepatannya akan 0 pada jarak tak terhingga dan lebih kecil dari V1 akan jatuh lagi ke bumi. Jadi minimum ya, kecepatan minimum pada saat kita ingin menempatkan suatu satelit pada orbitnya ya. Berapa sih roket ini harus kita setting kecepatannya ya. Minimum. Biar hemat. Kalau kecepatannya kebesaran, nanti terlalu cepat, lah ngeremnya di sini susah juga. Ya kalau di sini sudah tidak ada daya dorong dari atmosfer, harus pakai semburan gas. Lah ini nanti merepotkan. Nanti kalau satelitnya malah terlempar ke tempat yang sangat jauh, nggak bisa kembali, percuma kita melemparkannya, harus pas perhitungannya. Periode orbit sebuah satelit. Tadi dirumuskan V kuadrat sama dengan G M per R. Dengan mensubstitusikan ini periode ya. Nah, ini adalah pembuktian dari Kepler ya. Jadi T kuadrat
ya, sama dengan 4 pi kuadrat per gm. Nah, jadi T kuadrat per R pangkat 3 ini konstan. Lah konstanta itu berapa? Adalah 4 pi kuadrat per gm. Nah ini adalah konstanta. G itu konstanta, M massa matahari juga konstanta, pi konstanta, 4 konstanta ini konstanta. Jadi ini sama dengan konstanta. Konstantanya itu ini. Ya. Nah sekarang kita latihan soal. Maaf ya, masih tak nyaman tenggorokan. Tapi saya sudah berjanji untuk segera bikin ini. Perhatikan gambar lintasan planet berikut. Luas bidang yang ditempuh oleh planet, ya. Luas bidang yang ditempuh oleh planet dalam selang waktu yang sama adalah AMB. AMB apakah sama dengan BMC? BMC. Luas bidang yang ditempuh suatu planet dalam selang waktu sama. Ini sama. AMB sama BMC harusnya sama. Ya, kalau ini luasnya sama ya. Coba BMC dan CMD. CMD. Wah, ini agak merepotkan ini. Nggak ada keterangan mana yang sama. Luas daerah yang ditempuh oleh planet dalam selang waktu sama. Harusnya di sini. Nah, di sini luas daerah waktunya sama, jelas ini kan posisinya sama ya. Luas ini pasti sama dengan luas ini. Karena luasnya sama pasti waktunya sama juga. Ya, jadi CMD dan DME. CMD dan DME ini luasnya sama jelas ya. Kelihatan di sini posisinya sama dengan sini. Jadi luas yang atas, arsiran yang atas dengan arsiran yang bawah, luas areanya sama jelas. Oke ya. Nomor 2 sekarang. 2 buah planet yaitu P dan Q mengorbit matahari. Apabila perbandingan antara jarak planet P dan planet Q ke matahari adalah jadi jarak ya RP dibanding RQ ini adalah 4/9 dan periode planet P mengelilingi matahari ya TP dibanding TQ ya dan periode planet P mengelilingi bukan perbandingan langsung angkanya ya, oke. T planet P adalah 24 hari 24, maka periode planet Q mengelilingi matahari adalah kita gunakan rumus ini tadi. T kuadrat per R pangkat 3 itu konstan ya, rumusnya T kuadrat per R pangkat 3 itu konstan. Oke. Jadi kita yang carilah TH. TH ini berapa? Yang kita cari TH ya. Jadi TH kuadrat dibanding RH pangkat 3 sama dengan TP kuadrat dibanding RP pangkat 2 pangkat 3. Atau yang ditanya TH ya, yang ditanya adalah TH toh. TH, oke. Ini dijadikan gini, TH per TP ya kuadrat, atau langsung dijadikan seperti ini bisa. Ini kuadrat sama dengan RH ya, RH per RP di sini adalah pangkat 3 ya. Jadi TH per TP, TH per TP-nya adalah 24 ya, ini kuadrat sama dengan RP per RH ya, ini adalah 2 kuadrat per 3 kuadrat dipangkatkan 3. Kedua ruas kita akarkan ya, maka di sini akan TH per 24 sama dengan, kalau diakarkan duanya bisa hilang ya, 2 per 3 pangkat 3 ya. Lalu TH per 24 sama dengan 2 pangkat 3 adalah 8, 3 pangkat 3 adalah 27. 24 dan 27 ini sama-sama kita bagi berapa? 3. Kalau kita bagi 3 dapat 8, kalau kita bagi 3 dapat 9 ya.
Jadi 64/9 harusnya ya. Apa kebalik? RP per RQ. RO kebalik makanya. Jadi kebalik, tiganya di atas ya. Ya, saya waktu masukkan nilai ini harusnya yang 3, ini yang 2 seharusnya. Ya, di sini P bagi Q, di sini Q bagi P. Ya, jadi kebalik. Ini 3 kuadrat per 2 kuadrat. Ini kalau keduanya kita akarkan, ini akan menjadi 3 kuadrat adalah 9, ini adalah 8. Ya, 24 dan 8 kita coret, maka akan dapat 3. Maka TH-nya adalah 3 kali 9 berarti 27. Enggak ada. 9 kali 3. 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 ini sudah 27 ya. 27 maaf. 27 kali 3 81. 81. Ya, ini kan 3 kali 9 kan 3 pangkat 3 ini kan 27, ini 27. Kalau 2 pangkat 3 sudah benar ya. 2 pangkat 3 kan 8. 27 kali 3 dikalikan ke sini menjadi 81. Berarti yang D. Oke, itu nomor 2. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Nomor 3 sekarang. Saya akan gunakan warna merah. Dua belah planet A dan B, ya, ada planet A, ada planet B mengorbit matahari. Ya, apabila perbandingan periode revolusi antara planet A dan B, ya, periode revolusi, periode T, ya, berarti TA dibanding TB ini adalah 1/8. Ya, jarak rata-rata planet A ke matahari adalah A. Ya, RA adalah A, maka rata-rata planet B ke matahari yang ditanya adalah RB itu berapa. Berarti sama dengan tadi RB pangkat 3 per RA pangkat 3 ya. Di sini rumusnya sama dengan ini ya. Ya, rumusnya sama dengan ini. TH per TP sama dengan RQ per RP pangkat 3. Ya, jadi berbanding lurus. Ya. Oke. TH per TP, RQ per RP, ya. Jadi di sini sama, ya. Dan di sini terlihat bahwa R itu pangkat 3, T pangkat 2. Itu penting. Jadi rumus ini sering diulang-ulang. Oke. Nah, jadi RB pangkat 3, RQ pangkat 3 itu sama dengan, atau boleh juga kita cara nulisnya seperti ini. Ya, RB per RA pangkat 3 sama dengan TA per TB pangkat 2. Nah, TA per TB adalah ini 1 dibanding ini adalah 2 pangkat 3. Nah, dipangkatkan 2. Nah, kemudian caranya sama dengan tadi, kedua ruas diakar 3 kan. Ya, jadi di sini ruas di sini diakar 3 kan. Ya, ruas ini diakar 3 kan. Ya, seperti itu kan. Nah, maka kita dapatkan RB per RA, ya. Jadi akar 3-nya hilang, ya. Pangkat 3 diakarkan 3 kan hilang. Jadi pangkat 1. Nah, di sini pangkat 3-nya hilang, tinggal 1/2 kuadrat. Ya, padahal RA-nya adalah A, RB per A, ya. RB-nya subskrip ya, RB per A sama dengan 1/4. Maka RB adalah 1/4 A. Loh, kok enggak ada? Apa kebalik saya? RA-nya adalah kebalik, ini B, ini A. Sekali lagi kebalik saya, 2 kali kebalik. Makanya tidak ada jawabannya. B di atas ya di atas terus, jangan di bawah. Ya. Ya. Ini adalah yang B ya.
Nah, ini B-nya harusnya di atas. Nah, ini yang A. Oke. Kalau gitu, kalau B-nya di atas berarti 8-nya yang di atas. 2/3-nya di atas, ini 1. Ya, 1/3 itu juga boleh. Ya. Jadi, kalau saya akarkan 3, nanti sama dengan tadi ya. RB per RA sama dengan akar 3-nya hilang, tinggal 2 kuadrat adalah 4. Nah, RA-nya itu adalah A. RB sama dengan kali A adalah 4, maka RB sama dengan 4A. Dikalikan silang ke sini. Oke? Yang B. Kita lanjutkan lagi nomor 4. Jarak rata-rata planet Jupiter dan dari matahari adalah ya, jarak rata-rata planet Jupiter dari matahari. Oke. Adalah 5,2 satuan astronomi. Periode Jupiter mengelilingi matahari itu berapa tahun? Jarak planet Jupiter matahari periode. Kita punya rumus. Jarak rata-rata planet Jupiter matahari itu R pangkat 3 per T kuadrat itu konstan ya. Itu tadi apa? Wah, ini saya ada materi yang lupa satuan astronomi. Coba saya googling dulu ya. Pakai ini. Adalah 4 pi kuadrat per GM ya. T kuadrat per R kuadrat 4 pi kuadrat GM. Oke. R kuadrat pi kuadrat 4 pi R kuadrat. Ya, biar nggak lupa. Biar nggak salah. 4 pi kuadrat per GM. 4 pi kuadrat per GM. Saya tulis dulu. 4 pi kuadrat per GM. Per GM. Nah, jarak rata-rata. R rata-rata sudah diketahui, yang ditanya adalah periode mengelilingi matahari. Yang ditanya adalah T-nya. Coba satuan astronomi saya browsing dulu. Oke. Definisi satuan astronomi. Ini adalah materi yang saya miss. Ya. Mana ini? Wah, kok. Nah, ini. Di zoom ya. Penetapan definisi berdasarkan Gauss merupakan ini. Gauss bergantung pada massa matahari di dalam kita cari dari sumber lain ya. Pengenal satuan jarak dalam astronomi. Kalau enggak ini saya tangguhkan dulu soalnya. Oke. Ini. 1 meter ini astronomical unit. Nah, di sini 1 astronomical unit adalah 1,4 ini 1,4959800 km ya. Bisa dikopi enggak sini? Atau saya salin dulu aja ya. Nah, ini kalau nggak tahu angka astronominya 149.598.000 kilometer ya. Itu dalam kilometer itu. Kilometer berarti kalau dalam meter masih 1000 kilometer ya, kilometer. Oke. Nah, ini adalah disingkat AU.
Nilai eksaknya 1 AU adalah akurat hingga 30 meter. Ya sudah, kita kembali ke soal. Jarak rata-rata planet Jupiter dari matahari. Wah, ini pasti ada rumus jadinya. Karena kalau masukkan masa mataharinya, G-nya nanti terlalu panjang soal ini. Jadi ini saya tangguhkan dulu untuk nomor 4 ya. Nomor 4 saya tangguhkan dulu daripada terlalu panjang ini. Ya. Nomor 5 dulu. Planet X memiliki masa A kali masa bumi. Ya, planet X memiliki masa A kali masa bumi. Ya, jadi M sama dengan AMB. Ya, A kali masa bumi. Dan jari-jari B kali jari-jari bumi. R X sama dengan B kali RB. Berat suatu benda di planet X dibandingkan beratnya di bumi menjadi berat itu F. F itu berbanding lurus sama sama gravitasi. Ya, gravitasi adalah tidak bergantung pada bendanya yang ada di atasnya bumi ya. Jadi bisa dicoret G-nya juga bisa dicoret. Ini adalah massa bumi per R kuadrat. Ini rumus aslinya F sama dengan G massa benda massa bumi per R kuadrat. Itu F. Jadi kita yang berpengaruh aja ini. Ya. Kemudian sekarang berat suatu benda planet X dibandingkan beratnya di bumi. Berarti kita tinggal membandingkan GX dibanding GB. Ya, sama dengan berarti di sini G berbanding terbalik dengan R ya. G terbalik dengan R, maka di sini akan menjadi RB per RX ya. Berat suatu benda di planet X dibandingkan bumi ya. Ini R-nya dikuadratkan, terus kemudian M-nya adalah berbanding lurus dengan massa ya, M berbanding lurus dengan G, berarti X-nya yang di atas, MX dibanding MB, seperti itu ya. Jadi kita langsung bandingkan. W itu berbanding lurus dengan ini, WX dibanding WE itu berat di X dibanding berat di bumi. Oke, RX-nya adalah B kali RB, berarti ini RB dibagi B kali RB dikuadratkan. MX-nya adalah AMB dibagi MB. Yang bisa kita coret ya, kita coret di sini yang bisa kita coret ya, juga menjadi MX banding MB itu adalah 1 per B kuadrat kali A per B kuadrat. Jadi MX sama dengan A per B kuadrat dari M di bumi. Jadi A per B kuadrat kali yang D. Nomor 6. Seorang bermassa M berada di permukaan bumi. Ya, seorang bermassa M berada di permukaan bumi. Ya, ini adalah bumi. Ya. Dengan jari-jari R, jari-jari bumi ini adalah R. Dan massa bumi adalah M. Di sini massa bumi adalah M gitu ya. Huruf B-nya saya tinggalkan aja. Perbandingan gaya gravitasi yang dialami orang ketika berada di permukaan bumi dan ketika pada jarak R di atas permukaan bumi. Ya, saat orang tersebut ini di sini dan orang tersebut yang merah adalah di sini. Dia itu berjarak R dari permukaan bumi. R. Ya. Yang ditanya adalah perbandingan gaya gravitasi. Jadi G ini kondisi 1, ini kondisi 2. Ya. Perbandingan gaya gravitasi yang dialami orang ketika berada di permukaan bumi. Jadi permukaan bumi itu G0,
sama G atau ini 0 ya. Ini kondisi 0, ini kondisi 1 gitu aja. Kondisi G0 banding G1. Ya. Nah, ini sama dengan tadi ya. Ini adalah G itu berbanding lurus dengan jaraknya saja, masanya sama toh. Jadi berbanding dengan 1 per R kuadrat, berbanding lurus dengan R kuadrat saja. Di sini yang kita perhitungkan R-nya saja, karena masanya semuanya sama. Jadi adalah R1 per kebalik ya. R1 R0 per R1, R0 per G di permukaan bumi itu pasti lebih besar. Ya benar ya. R1 per R0. R0 berbanding terbalik ya. R-nya berbanding terbalik. Jadi yang satu di bawah ini, yang satu di atas ini kuadrat. Ya. Kemudian dikuadratkan. Di sini R1 adalah 2R, ini R, di sini R 2R, R0-nya adalah hanya R saja, R-nya dicoret, dikuadratkan adalah ini menjadi 4. Jadi G0 banding G1 adalah 4. Kalau 4 itu kan 4 per 1 artinya. Jadi G0 dibanding G1 adalah 4 dibanding 1. Lanjut. Suatu benda di permukaan bumi beratnya 200 Newton. Suatu benda di permukaan bumi ya beratnya adalah 200 Newton. Kemudian benda tersebut dibawa ke sebuah planet yang memiliki massa 10 kali massa bumi. Ya, ini buminya kecil aja, nggak ada tempat nanti. Ya, di sini bumi, di sini adalah massanya adalah 200 Newton gayanya. Ya, di sini adalah bumi, di sini adalah planet. Ya, kemudian dibawa ke sebuah planet yang memiliki massa 10 kali massa bumi. Ini misalnya M, di sini adalah 10 M. Ya. Sedangkan jari-jari planet 2 kalinya. Di sini R, di sini jari-jarinya 2R. Ya. Berat benda di permukaan planet. Jadi W di planet dibanding W di bumi. W ini sebanding dengan jadi R di bumi dibanding R di planet, ya. Di sini kuadrat dan massa planet dibanding massa bumi. Maka R planet adalah 2, R bumi adalah R planet adalah 2R, ini kita kuadratkan. Kemudian massa planet adalah 10, massa bumi ada 10 N ya, 10 M. Massa bumi adalah M. Ini adalah M 10 kali. Yang bisa kita coret, Di sini M-nya kita coret, R-nya kita coret. Ya, jadi W planet dibanding W bumi adalah 200 sama dengan di sini 2 dikuadratkan adalah 1 per 4 dikali, atau di sini aja ya angkanya di sini dulu sebelum kita sederhanakan, sama dengan 1 per 4 dikali 10, sama-sama bagi 2 5 per 2, jadi ini adalah 5 per 2 sehingga W planet adalah 5 per 2 dikali 200, jadi 500 Newton. Yang E. Sekarang nomor 8. Pada setiap titik sudut segitiga sama sisi, ini segitiga sama sisi seperti ini. Oke, segitiga sama sisi. Pada setiap titik sudut segitiga sama sisi dengan panjang A, masing-masing panjangnya adalah A, ya. Kalau sama sisi berarti sudutnya masing-masing 60 derajat ya, 60 derajat dan di sini adalah 60 derajat. Dengan panjang sisi A ditempatkan masing-masing benda bermassa M. Di sini masing-masing ditempatkan benda bermassa M. Ini massanya M masing-masing. Oke. Jika konstanta umum gravitasi adalah G, maka besar gravitasi yang dialami salah satu benda. Gravitasi di sini. Di sini G-nya berapa? Ya. Oke. G dari sini ini ke sini adalah A. Ya, maaf, ada telepon. Halo. Waalaikumsalam. Oh iya 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 iya. Ya, di sini ya. Aku masih bikin pembahasan. Ya, oke ya. Ya. Ya.
Ya, nggak apa-apa ya. Itu siapa Pak? Siapa Pak? Mas Irfan. Ya. Mau live kelas lagi. Oke, Live kelas lagi kan Pak? iya nanti. Oke, Aku mau ngomong Pak. Kalau ada ya. guru-guru yang ngomong, Bapak jangan ngomong ya kalau Bapak lagi bikin pembahasan. Iya, Semuanya tahu loh Pak. Masih iya. sedikit, Pak. Ya, saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan lagi. Ya, kita akan menghitung G di sini, ya, dan menghitung G di sini. Apa gayanya? Jadi jika konstanta gravitasi adalah G, maka besar gaya gravitasi. Di sini F di sini, F yang di sini adalah rumusnya tetap F sama dengan ya G M ya kali M bagi R kuadrat. Karena di sini masanya sama-sama M, maka akan menjadi G M kuadrat per A kuadrat karena jaraknya adalah A. Jadi di sini F-nya adalah G M kuadrat per A. F di sini juga G ya sebentar. Ini F-nya adalah G M kuadrat per A. Ya. Jadi besarnya gaya gravitasi di sini kita menghitungnya adalah secara jajaran genjang. Ya, secara jajaran genjang, rumus jajaran genjang. Jadi besarnya adalah yang ini misalnya. Ini adalah F resultannya adalah G resultan. Misalnya G resultan. Maka G resultan sesuai dengan rumusnya tadi, ya. Ini anggap saja F1, ini F2. F1 dan F2 besarnya sama ya. Rumusnya adalah F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 F2 cos 60. Di sini cos 60. Cos 60 itu setengah. Ya. Setengah ini adalah setengah dan 2 nanti bisa dicoret. Ya, bisa dicoret. Maka GR sama dengan akar dari F1 dan F2 sama, besarnya adalah F. Maka menjadi 2F kuadrat ditambah F kuadrat. Maka GR adalah F kuadrat kali 3, F-nya bisa keluar. Maka F kali akar 3. Padahal F-nya adalah ini. F-nya adalah G M kuadrat per R kuadrat berarti akar 3. R-nya adalah A ya. A kuadrat akar 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan nomor 9. Oke. Nomor 9. Pada titik-titik sudut sebuah bujur sangkar, dengan panjang sisi A, ya di sini ada bujur sangkar. Oke, ini bujur sangkar, panjangnya adalah A. Ya. Pada sisi satu saja ya, ini sisi bujur. Pada titik sudut sebuah bujur sangkar dengan panjang sisi A masing-masing ditempatkan benda bermasa M. Sekarang bujur sangkar masing-masing ditempatkan benda sebesar M. Ya, oke. Jika besar gravitasi yang dialami oleh salah satu benda adalah ini, maka besarnya X adalah oke. Kita mencari X. Misalnya benda tersebut biar lebih enak saya gambarnya di sini aja. Maaf. Nah, ini bujur sangkar. Ya. Dengan besarnya adalah A. Ini adalah A. Masing-masing titik sudutnya ini adalah bermasa M. Nah, bermasa M. Ya. Nah, kemudian ini ada 3 gaya yang terjadi. Gaya pertama, gaya kedua, dan gaya ketiga. Nah, gaya ketiga. Ya. Oke. Gaya pertama adalah F adalah G M kuadrat per A kuadrat, tentu saja karena ini adalah A. Ya, dengan rumus dasarnya tadi sama. Rumus dasarnya adalah ini. Ya, rumus dasarnya F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Itu rumus dasarnya. Ya. Resultan dari gaya yang terjadi antara ini dengan ini adalah ini. Gaya ini sama. Adalah sama dengan G
M kuadrat per A kuadrat. Oke. Nah, resultan dari kedua gaya ini saya kasih ungu. Dari kedua gaya merah ini ya, saya kasih ungu aja gayanya. Ini resultannya akan saya kasih ungu juga. Ya, F resultan karena ini adalah berbentuk siku-siku sama sisi, ya, maka pasti F resultan ini yang ungu, ya, ini akan sama dengan G M kuadrat per A kuadrat akar 2, ya. Kalau kita ada ini A, ya, ini A, ya, gaya yang kesini pasti adalah A akar 2, ya, ini kayak triple Pythagoras gitu. Nah, oke. Nah, sekarang ini saya kasih warna hijau saja. Gaya yang disebabkan oleh yang ini, diagonal ini, ya, ini berapa? Kita akan hitung. Maka F sama dengan G M kali M1 kali M2 sama dengan M kuadrat berarti ya. Ini adalah A-nya. Jarak dari sini adalah A akar 2. Jadi ini adalah A akar 2 dikuadratkan. Oke. Sehingga ini akan menjadi G M kuadrat per 2 A kuadrat, ya, akan menjadi 1/2 dari G M kuadrat per A kuadrat. Oke. Nah, maka penjumlahan antara ini karena sudah searah, penjumlahan antara yang hijau dengan yang ungu saya jumlahkan dengan coklat. F total adalah, di sini saya simbolkan F gitu aja ya. Ini saya simbolkan F. Jadi itu adalah F. Ini adalah F ya. Dari sini ke sini itu adalah F, ya. Dikali akar 2 ditambah F dikali setengah. Jadi ini akan menjadi F, ya. Dalam kurung akar 2 ditambah setengah. Nah, ini akar 2 tambah setengah. Akar 2 itu sekitar 1,7. Kalau setengah itu sekitar 0,5. Ya, ini akan menjadi sekitar 0,7 tambah 5, 7 tambah 5 12. Di sini 2,2 sekitar. Oh, apa salah? 1,4 ya, 1,4. Coba saya akar 2 itu berapa? Akar 2 itu 2 pangkat setengah ya. 2 dipangkatkan 0,5. Oh, 1,4, maaf. 1,4 tambah 0,5 ya 1,9. Ya, sama dengan 1,9. Ya, ini 1,91 ini. Oke ya. Nomor 10. Sekarang nomor 10. Medan gravitasi suatu tempat yang sangat jauh dari permukaan bumi besarnya adalah 0 kalau sangat jauh. Ya, R-nya tak hingga. Jadi F sama dengan atau G ya, medan gravitasi itu G itu kan sama dengan G besar M per R kuadrat. Kalau R-nya itu mendekati tak hingga, ya, mendekati tak hingga karena sangat jauh, seperti hingga itu adalah 0. Sekarang nomor 11. Nomor 10 mudah ya, punya konsep itu. Sekarang nomor 11. Dua buah benda masing-masing bermassa 4 kilo dan 9 kilo. Ya. Dua buah benda masing-masing jadi M1 sama dengan 4 dan M2 sama dengan 9 dan terpisah sejauh R-nya adalah 10 meter. Titik P berada pada garis hubung kedua benda tersebut. Jadi ini adalah 4 ya, di sini adalah 9 ya, titik ini adalah 10, jaraknya 10 meter. Ya. Titik P berada pada garis hubung kedua sudut. Ini titik P di sini, ya. Medan gravitasi titik P yang 0 adalah 0, jarak dari P ke benda A yang 4. Ya, misalnya P-nya mungkin ada di sini, ya. Nah, misalnya ini X berarti ini ya, jarak dari sini X berarti jarak dari sini adalah 10 min X, 10 min X. Kalau 0 G-nya sama, ya. Ini namanya anggap G1, ya. Ini adalah G2. Maka G1 sama dengan G2. Nah, G itu adalah apa? G besar ya dikali M1 dikali M2. M1 dan M2-nya sama ya. Nah, di sini adalah R1
kuadrat, ini adalah R1-nya sama dengan G M1 M2, M-nya sama dikali R2 kuadrat. Jadi ini semuanya bisa dicoret. Ya, jadi G1 banding G2 ya. G1 banding G2 itu hanya berbanding ya. Maka jaraknya di sini 1 per 1 per ini R1 kuadrat. R1 kuadrat adalah X kuadrat, itu sama dengan 1 per R2 kuadrat adalah 10 min X kuadrat ya. Sama-sama kita akarkan, 1 per X sama dengan 1 per 10 min X, artinya X sama dengan 10 min X, maka 2X sama dengan 10, X-nya sama dengan 5 ya. Jadi yang sini, yang lain sama ya, kita coret saja. Jika gravitasi di titik P, sebentar. Saya merasa ada yang salah di sini. Ya, gravitasi M-nya kan hanya 1 bukan 2. Maaf, saya ada yang salah di sini. Jadi saya melakukan kesalahan yang cukup fatal. Ya. Di sini. Oke. Maaf ya. Di sini yang kita coret M-nya saja. Misalnya ini muatan ujinya adalah M gitu ya. Jadi G1 adalah ini G, ini kan 4 kali M, kan gitu kan. Kalau G itu nggak usah M lagi ya. Ini 4 gitu ya. G itu kan sama dengan G besar M per R kuadrat ya. Ini G, ini M-nya adalah 4, langsung saya masukkan ya. R1-nya adalah X kuadrat, sedangkan G2 adalah G, ini saya masukkan langsung 9 di per X min 10 min X. Ya, di sini saya salah tadi. 10 min X. Oke. Yang bisa ini adalah 9 ya. Yang bisa kita coret ya. G-nya bisa kita coret. G-nya bisa kita coret. Ini adalah X ya, betul. Nah, kemudian kedua ruas kita akarkan. Ini 2 per X, ini akan sama dengan 3 per 10 min X. Kita kalikan silang, 20 min 2X sama dengan 3X, kita pindah ke kanan, 20 sama dengan 5X ya, maka X sama dengan 20 bagi 5 adalah 4 ya, 4 meter. Hampir saja salah ya. Oke, diketahui jari-jari bumi hampir 2 kali jari-jari planet Mars. RB sama dengan 2 kali RM, 2 kali planet Mars ya. Diketahui jari-jari bumi hampir 2 kali dari planet Mars, sedangkan massa Mars sekitar 10% massa bumi. Jadi massa Mars adalah 0,1 atau 1/10 massa bumi gitu aja ya. 1/10 massa bumi. Berarti massa bumi adalah 10 kali massa Mars. Oke. Perbandingan medan gravitasi di permukaan bumi dan Mars. Jadi GB dibanding GM adalah RM per RB. Ini adalah kuadrat, ini MB, di sini M Mars. Di sini adalah R bumi, R Mars setengah R bumi ya. R Marsnya setengah R bumi. RM sama dengan 1/2 RB. Ya. Oke. Atau dinyatakan dalam RB semua aja ya. RM ya, dalam bumi aja. RM setengah R bumi. Jadi RM dalam bumi adalah setengah atau 0,5. 0,5 R bumi ini adalah 10 R bumi ya. Kuadrat. Massa bumi adalah 10. M bumi adalah MB, tetap MB aja ya. MB
massa Mars adalah dinyatakan dalam Mars apa bumi sih enaknya? Biar angkanya enak gitu loh. Dimatakan dalam Mars saja. Dalam Mars. Jadi RM adalah tetap RM. Terus R buminya adalah 2 RM lah, nyoretnya kan gampang. Ya, ceret-ceret. Nah, gini loh maksud saya. Massa bumi adalah 10 massa Mars, 10 massa Mars. Massa Marsnya ya tetap massa Mars gitu ya. Nah, di sini bisa kita dicoret ya, maka akan menjadi, ini kan kuadrat ya, 1/4 kali 10 menjadi 5/2. Jadi GB banding GM ya 5/2 yang E ya, GB banding GM 5/2. Nomor 13, jari-jari planet bumi adalah R ya, jari-jari planet bumi adalah R ya, RB sama dengan R, jari-jari planet bumi adalah R, medan gravitasi permukaan bumi adalah G ya, ini adalah biasa bisa sebut sebagai G0 sama dengan G. Jadi G0 itu G ketinggian 0, G0. Besarnya medan gravitasi pada ketinggian 2R. Sekarang kalau ketinggiannya 2R gimana? Di sini R, di sini R, di sini R. Ini 2R, ketinggian di 2R ya. Hanya ini adalah 2R. Ya. G-nya berapa? Maka besarnya gravitasi pada ketinggian 2R. Jadi gravitasi 2R dibanding gravitasi di 0 sama dengan R bumi ya, yaitu R. Kalau gravitasi di 2R adalah 3R dari sini ke sini ya. Kalau 2R totalnya dari pusat bumi adalah 3 ya. 1, 2, 3. Berarti ini adalah 3R ya, dikuadratkan. Kalau masanya tetap, berarti masanya nggak pengaruh karena massa di sini dan massa bumi referensinya adalah bumi. R-nya dicoret akan jadi 1/9 ya, 1/9 dari G. G0-nya adalah G toh. G di 2R adalah 1/9. Oh, kok 9-nya kayak G. 1/9 G. Nah, gitu ya. Bedanya G motong gitu aja. Berikutnya nomor 14. Nomor 14. Seorang astronot berada pada orbit lingkaran. Jadi ini lingkaran, astronot berada pada orbit lingkaran ya, dengan jari-jari R mengitari bumi ya, jari-jarinya adalah R mengitari bumi. Di sini bumi sendiri jari-jarinya sudah R ya. Agar kuat medan gravitasinya menjadi setengah kali semula, jari-jari lingkaran orbit harus menjadi, seorang astronot berada orbit lingkaran dengan jari-jari R mengitari bumi. Oh, maksudnya dari pusat bumi ini. Jari-jari R ini dari pusat bumi. Nah, jari-jari R itu dari pusat bumi. R itu berapa nggak tahu ya. Yang penting R dari pusat bumi. Ini astronotnya. Ya. Agar kuat medan gravitasinya menjadi setengah kali gravitasi semula. G awal ya. Di sini G, ini G, di sini adalah setengah G ya. Anggap saja di sini G kondisi ke-1, E2 dibanding G di kondisi ke-1. Nah, G itu berbanding dengan R. Mula-mula kan R ya. Kemudian dia harus bergeser ke suatu tempat yang sejauh R kan gitu ya. Ini hubungannya adalah kuadrat, masanya nggak pengaruh. Nah, G2-nya ini, G2-nya ini adalah menjadi berapanya? G2-nya ini menjadi setengah kali semula. Ini setengah G, ini adalah G. Ya, mula-mula adalah G. Kuat medan gravitasinya menjadi setengah kali semula. G-nya ini dicoret. Ya. Kemudian keduanya diakarkan. Ya. Diakarkan ini kan sama dengan setengah toh, setengah. Kalau keduanya diakarkan, R dibanding R kecil ya, yang ditanyakan R kecil ya, adalah 1 banding akar 2 karena diakarkan ya, keduanya diakarkan ya, maka R kecilnya akan menjadi R kecil
ini dikalikan silang. Ini adalah R dibagi akar 2. R per akar 2 itu adalah 1/2 akar 2 dari R. Kok enggak ada? R kecilnya setengah akar 2 dari R. Ya. Enggak ada. Ya, gimana lagi? Ya. Jadi ini kondisi 2, ini adalah R. Kondisi 1 sebelumnya adalah R. Seorang astronot berada di lingkaran dengan jari-jari R. Ya, akar kuat medan gravitasi menjadi setengah kali semula. Graviti 2 setengahnya. Jadi seperti ini. Ya, kalau keduanya ini diakarkan, ini R dibanding R kecil adalah 1 per akar 2. Maka R, kebalik, harusnya dikalikan silang ya. Betul. R kecilnya kan dikalikan silang ke sini, akar 2-nya dikalikan silang ke sana ya. R kecil adalah R dikali akar 2. Saya yang salah. C. Nomor 15. Pada sebuah titik sudut sebuah segitiga sama sisi. Ya, segitiga sama sisi lagi. Ya, di sini saya khawatir tempatnya nggak cukup, di sini aja. Pada titik sudut sebuah segitiga sama sisi. Saya khawatir ketutupan saya sendiri. Agak bingung ini. Nah, pada titik sudut sebuah segitiga sama sisi dengan panjang sisi adalah A, ditempatkan masing-masing benda bermassa M. Kayaknya sudah ini tadi ya. Diberikan benda sebesar M. Jika konstanta umum gravitasi adalah G, kuat medan gravitasi di pusat. Ya, di pusatnya berapa? Nah, di sini 0. Ya. Dari di sini ada gaya ke sana. Ya. Terus di sini ada medan gravitasi ke sana, dan di sini ada medan gravitasi ke sana yang sudutnya sama besar, yaitu masing-masing adalah 120 derajat. Ya, ini pasti 0. Arahnya berlawanan seperti ini dan besarnya sama, pasti 0. Oke. Ternyata mudah. 15, sekarang 16. Ya. Oke. 16. Oke. Besar energi potensial gravitasi, besar energi potensial gravitasi dari sebuah benda bermassa M yang berada pada ketinggian H. Ya. Besar potensial gravitasi besar potensial gravitasi dari sebuah benda bermassa M, ya, yang berada pada ketinggian H dari permukaan bumi jika massa bumi M dan jari-jarinya R. Saya kok kehilangan fokus. Sebentar, kumpulkan fokus dulu. Oke. Besar energi potensial gravitasi di sebuah benda bermassa M. Ini sebuah benda bermassa M. Ya. Pada sebuah ketinggian H dari permukaan bumi, ya, pada ketinggian H dari permukaan bumi, ya, jika massa bumi adalah M dan jari-jarinya adalah R. Ini ya, R. Besar energi potensial gravitasi. EP adalah MGH. Ya. Kemudian masanya tetap M, G-nya adalah G dikali massa bumi per R tambah H kuadrat dikali H. Ya, H adalah ketinggiannya. Ya, MGH. Ya, jadi ini khusus G-nya agak panjang. Ini adalah G-nya. Ya, jadi ini bisa kita singkat menjadi ini adalah massa bumi. M besar, ini M kecil massa benda. Jadi di sini adalah gravitasi bumi, massa benda, massa bumi dikali H per R tambah H kuadrat. Loh, kok enggak ada? Energi potensial gravitasi, besar energi, harusnya ini. Ya, kurang komplit ini, hanya enggak ada.
Potensial gravitasi. Ya yang paling mungkin ya ini yang E. Ya. Tapi kenapa minus? Harusnya plus ya. Nah, ini something going wrong ini. Ya, harusnya ada tetap M-nya potensial gravitasi. Kan EP MGH tuh, massa bendanya gravitasinya sendiri ini harusnya ini. Ya. Saya nggak tahu kenapa ini. Dan jari-jarinya adalah R. Oke. Saya lanjutkan aja. Nomor 17. Saya pakai warna merah. Jika R adalah jari-jari bumi, ini bumi, jari-jarinya adalah R. Jika R adalah jari-jari bumi, G adalah percepatan gravitasi di permukaan bumi. Ya. G adalah percepatan dari permukaan bumi, ini adalah G. Ya. Dan M adalah massa bumi. Dan M kecil adalah massa satelit. Ya. Ini adalah massa satelit. M kecil adalah massa satelit. Kecepatan minimum satelit yang diluncurkan dari permukaan bumi agar satelit mampu mencapai ketinggian 2R. Ya, mampu mencapai ketinggian 2R dari permukaan bumi. Kecepatan minimum satelit yang diluncurkan dari permukaan bumi agar satelit mampu mencapai ketinggian 2R. Ini tadi rumusnya sudah ada ya di sini. Ya, jadi saya pakai rumus yang ada aja. Kecepatan minimum. Nah, di sini. Nah, ini. Kecepatan satelit menggunakan hukum gravitasi. Nah, ini. Kecepatannya ya. Jadi biar saya tidak menurunkan ulang. Kecepatan satelit menggunakan gravitasi. Oh, ini kecepatan melingkar di bumi, kecepatan lepas. Kecepatan lepas adalah suatu benda agar benda terlempar ke atas tidak kembali lagi. Wah, ini kita pakai rumus yang mana ini? Karena kalau kita pakai rumus ini, kecepatan ini dia akan bergerak terus sampai setelah 2R tetap bergerak kalau kita menggunakan rumus yang ini. Kecepatan agar terlempar tidak kembali lagi. Jadi orbitnya dianggap tidak terhingga. Ya. V tidak tergantung pada oke. Z2. Massa kecepatan minimum satelit yang diluncurkan dari permukaan bumi agar satelit mampu mencapai ketinggian 2R di permukaan bumi. Ini saya tangguhkan untuk pembahasan berikutnya saja. Ya. Jadi saya harus menurunkan rumus dulu ini. Saya khawatir terlalu panjang. R bumi, percepatan gravitasi, massa satelit, kecepatan minimum satelit yang diluncurkan dari permukaan bumi agar satelit mampu mencapai ketinggian 2R. Ini saya tangguhkan untuk pembahasan berikutnya. Ada 2 soal ya, sama yang pertama tadi yang jarak astronomi tadi. Nomor 18 saya khawatir terlalu panjang karena saya harus menurunkan rumus dulu, nggak hafal rumusnya. Tinjau sebuah benda yang diluncurkan vertikal ke atas, ya. Benda yang diluncurkan vertikal ke atas. Jika gesekan udara dapat diabaikan, besar kecepatan awal minimum agar supaya benda tidak kembali ke bumi adalah V. Jika massa bumi adalah M dan massa benda adalah M kecil, jari-jari bumi adalah R dan V kuadrat berbanding lurus dengan tadi ya. V adalah akar dari G. Nah, ini tadi.
daripada salah saya ini kecepatan minimumnya ya. Mana tadi? Ini. Nah, ini adalah rumus kita. Ini adalah rumusnya. Artinya apa? Kalau kita kuadratkan, ya, maka V kuadrat sama dengan 2G M per R. Tinjau sebuah benda vertikal ke atas, gesekan udara diabaikan, besar kecepatan awal minimum supaya benda tidak kembali ke bumi adalah V. Jika massa bumi M, ya, massa benda M kecil, jari-jari bumi adalah R, maka V kuadrat berbanding lurus dengan, ya, G-nya enggak apa-apa, dihilangkan, berbanding lurus dengan apa intinya itu ya. V kuadrat ini berbanding lurus dengan 2M per R. Jadi yang E. Ya. Jadi G-nya bisa ditanggalkan karena ini bukan sama dengan tapi berbanding lurus dengan, ya. 19. Sebuah satelit mengorbit bumi dengan kelajuan sebesar sekian. Jari-jari bumi adalah sekian, percepatan gravitasi bumi adalah sekian, dan gerak satelit dianggap melingkar beraturan jari-jari orbit satelit tersebut. Ya, di sini satelit yang mengorbit di bumi, sekali lagi saya ambil rumus jadi aja. Ya, rumus yang sudah saya berikan tadi. Kecepatan satelit menggunakan ini nih, VGM per R. Ya. Kita pakai rumus ini. Daripada menurunkan rumus lagi ya. Saya tuh enggak hafal masalahnya. Harus nurunkan ulang terus. Oke. Woi, bukan yang ini. Ya. Oke. Yang tanya adalah jari-jari, R-nya. Jadi kalau kita kuadratkan, jadi V kuadrat sama dengan GM per R, maka R sama dengan GM per V kuadrat. G-nya adalah, nah, di sini GM per R kuadrat itu adalah G kecil. Sebuah satelit mengorbit di bumi dengan kelajuan sebesar, nah ini nih, G M per R plus H. Oh, ini R plus H, maaf ya. Ini R plus H. Ini R plus H. Di sini V kuadrat. R-nya itu ini R kecil masih, R kecil ini. Ya, R kecil, ini V kuadrat. Nah. Sebuah satelit mengorbit bumi dengan kelajuan sebesar sekian, jari-jari bumi sekian. Oh, jari-jari bumi sudah dikasih ya. Jari-jari orbit satelit. Oh, R plus H-nya yang ditanyakan memang. Jari-jari orbit. Jadi R plus H-nya yang ditanyakan. Sama dengan, tapi yang diketahui di sini jari-jari bumi. Ini adalah R yang diketahui ya. Ini adalah V dan G. G-nya sudah 10, padahal G itu adalah G M per R kuadrat. Ini R kuadrat, maaf, ini adalah R kuadrat. Berarti G-nya ini bisa adalah G kali R kuadrat per M. Nah, ini yang dimasukkan ke sini. R plus H sama dengan G-nya adalah G jari-jari bumi kuadrat per massa bumi dikalikan massa bumi dibagi R kuadrat. Ya, massa buminya di sini
Massa buminya bisa dicoret, ya. Ya, berarti R plus H sama dengan G dikali R kuadrat atau H sama dengan ya. Yang dicari kan jari-jari orbit bumi. Oh, R plus H-nya yang dicari ya. Maka di sini bisa G, ya jadi memang R-nya yang dicari satu paket ini. R sama dengan G R kuadrat per di sini adalah R R-nya ini adalah R kuadrat R besar ya, ini adalah G0 kan ya, G0 ini R besar, ini R besar. Jadinya ini sebentar, ini adalah R besar kuadrat. Enggak, itu V kuadrat tadi, ini V kuadrat. V kuadrat ini berarti V kuadrat. Nah, seperti ini. Ya. Nah, tinggal masukkan sekarang. Berarti 10 R kuadratnya ini adalah dengan kelajuan ini 6400, V-nya ini kebetulan 6400 dikali 6400 meter per sekon ya, tapi ini adalah kilometer kali 10 pangkat 3 dalam kilometer ya, dalam kilometer biarkan saja, dalam kilometer. Tapi ini kuadrat, R-nya kilometer. Oh, ini 10 pangkat 3 saja. Di sini kita nanti akan kuadratkan. Ya. Nah, ini nanti saat kita coret ini habis ya. Tinggal di sini kan 1000 dikuadratkan 1 juta, 10 juta. 10 juta. 10 ini tuh 2, 3, 4, 5, 6. 10 juta harusnya. Kok 10.000 tok aja nih ya. Di sini dalam kilometer. Oh, enggak. Ini dalam kilometer 10 pangkat 3-nya enggak ini kan dalam meter. Lalu dicoret jadilah kilometer gitu loh. Jadi 10.000 kilometer. Nah, agak belibet ya. Oh, ketutupan saya ya. Nah, ini. Oke, terakhir nomor 20. Maaf ya, tadi waktu perhitungan ini ketutupan saya sendiri. Tapi tinggal masukkan angkanya kok tadi. Nomor terakhir. Ada 2 soal yang belum terjawab oleh saya tadi. Belum terjawab. Jika diketahui jari-jari bumi sebesar R, ya, sebesar R, massa bumi sebesar M, dan tetapan gravitasi umum bumi adalah G, ya, dan massa satelit adalah M. Ini massa satelit adalah M. Satelit tersebut mengorbit di bumi pada ketinggian 0,5 R. 0,5 R dari sini adalah R. Ya sudah saya tulis R-nya di situ, nggak perlu saya tulis ulang. 0,5 R, ini R. Satelit tersebut sedang mengorbit bumi pada ketinggian 0,5 R dari permukaan bumi. Kecepatan mengorbit satelit tersebut supaya tetap pada lintasannya yaitu V kuadrat. V kuadrat. Oh ya, tadi rumus dasar ini. V kuadrat adalah GM per R. Nah, R kecilnya ya, V kuadrat adalah GM per R kecil. Ya, ini kan masih R kecil ya. R kecil itu adalah 1/2. GM ya, panjangnya R kecil kan ini. Panjangnya R kecil kan dari sini ke sini. 1/2. 3/2 R. Ini 3/2 dari R.
Maka ini dirapikan menjadi 2 GM/3R. Nah, 2 GM/3R yang D. Baik, ini adalah rangkuman dan contoh soal. Maaf, dari contoh soalnya ada yang belum terselesaikan ya. Semoga rangkuman ini bisa membantu kalian dalam memahami hukum gravitasi. Kita akan ketemu lagi di rangkuman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.